Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-soleha, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Harun alaihissalam berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam melawan Firaun. Nabi Harun alaihissalam merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nama lengkap Nabi Harun alaihissalam adalah Harun bin Imran bin Qohits bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi nabi untuk membantu Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa Nabi Harun alaihissalam fasih berbicara dan pandai menyampaikan dakwah. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar mengangkat Nabi Harun alaihissalam menjadi utusan Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rida'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun. Artinya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. Atas permohonan Nabi Musa alaihissalam tersebut, Nabi Harun alaihissalam akhirnya diangkat menjadi utusan Allah. Diangkatnya Nabi Harun alaihissalam menjadi utusan Allah merupakan anugerah dan rahmat yang besar untuk Nabi Musa alaihissalam. Dalam mengemban tugas sebagai utusan Allah, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam bersama-sama menghadapi Firaun hingga Firaun tenggelam di Laut Merah. Bani Israel akhirnya terbebas dari kekuasaan Firaun. Setelah berjuang menghadapi Firaun, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam beserta kaumnya Bani Israel tinggal di daerah ujung utara Laut Merah. Saat kehidupan Bani Israel mulai berkembang dan tenang, Nabi Musa alaihissalam dengan ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam dan 70 kaumnya dari Bani Israel pergi ke Bukit Tur Sinai untuk bermunajat kepada Allah. Saat di perjalanan, atas saran beberapa kaumnya, Nabi Musa alaihissalam dianjurkan untuk berangkat terlebih dahulu ke Bukit Tur Sinai. Nabi Musa alaihissalam menyetujui saran kaumnya itu. Nabi Musa alaihissalam akhirnya berangkat seorang diri ke puncak Bukit Tur Sinai. Di puncak Bukit Tur Sinai, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tur Sinai selama 40 hari. Pada saat itulah Allah menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat itu kemudian menjadi pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Hingga Nabi Musa alaihissalam selesai menerima wahyu dari Allah, kaum Nabi Musa alaihissalam tak kunjung datang di puncak Bukit Tur Sinai. Nabi Musa alaihissalam akhirnya turun untuk menemui kaumnya. Nabi Musa alaihissalam terkejut melihat perubahan kaumnya. Kaumnya kini telah menyekutukan Allah. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat dari emas oleh Samiri. Kaum Nabi Musa alaihissalam terbedaya oleh tipuan Samiri. Dengan sihirnya, Samiri menjadikan patung anak lembu emas itu bisa berbicara. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam marah dan kecewa kepada Nabi Harun alaihissalam beserta kaumnya. Nabi Harun alaihissalam memberi penjelasan kepada Nabi Musa bahwa patung anak lembu emas itu dibuat oleh Samiri untuk memperdayai Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam juga menyampaikan bahwa Samiri dan beberapa orang dari Bani Israel yang ingkar telah diingatkan agar tidak menyembah patung anak lembu emas itu.
Nabi Harun alaihissalam mengatakan bahwa menyembah anak lembu emas itu perbuatan syirik. Perbuatan syirik merupakan dosa besar. Akan tetapi, nasihat dan peringatan dari Nabi Harun alaihissalam tidak dihiraukan oleh Samiri dan pengikutnya. Mendengar cerita saudaranya itu, Nabi Musa alaihissalam segera pergi mencari Samiri dan para pengikutnya yang ingkar. Ketika bertemu dengan Samiri dan pengikutnya, Nabi Musa alaihissalam mengingatkan mereka agar kembali kepada ajaran yang benar. Samiri dan pengikutnya menolak perintah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyuruh Samiri dan pengikutnya pergi. Patung anak lembu emas milik Samiri diambil oleh Nabi Musa alaihissalam untuk dihancurkan dan dihanyutkan ke laut. Setelah kepergian Samiri dan para pengikutnya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam saling bekerja sama memimpin Bani Israel. Bani Israel terkenal dengan sifatnya yang suka membangkang, banyak bicara dan sulit dipimpin. Akan tetapi, dengan kesabaran dan keikhlasan Nabi Musa alaihissalam serta Nabi Harun alaihissalam, Bani Israel bisa dipimpin dan diarahkan untuk mengikuti syariat Islam seperti yang terkandung dalam kitab Taurat. Meneladani perilaku Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam seorang nabi yang fasih dalam berbicara, pandai berbicara, dan teguh pendirian. Demi menegakkan kebenaran dari Allah, Nabi Harun alaihissalam senantiasa menyampaikan kebenaran tersebut dengan lemah lembut dan kasih sayang. Sebagai anak muslim, kamu harus mencontoh kefasihan Nabi Harun alaihissalam. Kamu harus selalu rajin belajar dan banyak membaca buku agar mempunyai banyak pengetahuan. Orang yang mempunyai banyak pengetahuan akan pandai dalam berdakwah, menegakkan agama Allah. Orang yang mempunyai banyak pengetahuan pun juga akan selalu teguh pendirian. Yang dimaksud teguh pendirian adalah tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dia akan mempertahankan pengetahuan dan keyakinannya karena dia tahu bahwa pengetahuan dan keyakinannya benar. Selain dua hal tersebut, yang bisa diteladani dari Nabi Harun alaihissalam adalah keberaniannya mengingatkan orang lain jika orang itu berbuat salah. Sebagai anak muslim, kamu juga harus berani mengingatkan teman yang berbuat tidak benar. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita berlatih. Apa saja yang bisa kamu teladani dari kisah Nabi Harun alaihissalam? Jelaskan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.